Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa menjumpai teman-teman mitra NASA dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita syukur alhamdulillah kita ucapkan ya kepada Allah SWT bahwasanya pada malam hari ini kita telah diberi kesempatan untuk sharing kepada teman-teman sekalian. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang master seller, yaitu sub bagian membangun keyakinan sikap. Nah, pada bagian pertama. Nah, kenapa ini penting? Sebagai seorang master seller nantinya kita harus memiliki keyakinan, baik keyakinan terhadap diri sendiri dan keyakinan terhadap produk. Nah, bagaimana cara membangun itu semuanya, teman-teman? Kita nggak akan lama-lama, langsung kita panggilkan master seller kita dan kita akan belajar banyak, akan kupas tuntas, dan insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari pertemuan pada malam hari ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita panggilkan master seller kita, Agus Anwar, Crown Diamond Director. Semangat pagi, rekan-rekan NASA yang luar biasa. Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan Anda. Dan saya ucapkan terima kasih atas semua waktu yang sudah Anda berikan untuk sharing malam hari ini ya. Kita seperti biasa setiap hari Rabu kita sharing, kita belajar bersama di NASA Education. Dan hari ini Bapak Ibu ya, hari ini kita akan meneruskan materi yang kemarin ya. Kita akan meneruskan materi yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas materi mulai dari demo, kemudian berteman, kemudian rekrut, dan kemudian materi yang terakhir ini dari pola kerja kita adalah pendidikan. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai sebuah pendidikan ya, di mana pendidikan itu sangat penting sekali Bapak Ibu, karena inti dari pendidikan adalah duplikasi Bapak Ibu. Jadi apa yang ada di pikiran kita ya, bagaimana kita menduplikasikan ya segala sesuatu, di mana pendidikan itu akan membentuk diri Anda, diri kita semuanya menjadi seorang pebisnis multi level marketing, atau mudahnya kita berpikir ya, bagaimana kita membentuk diri kita menjadi seorang presenter yang handal ya, karena di bisnis multi level marketing ini tetap ya intinya adalah penjualan ya, bisa penjualan jasa yaitu untuk perekrutan, dan penjualan produk untuk omset ya, dan penjualan berbagai hal ya. Jadi Anda menjual pendidikan ya, mengajak downline untuk datang ke pendidikan, itu namanya Anda menjual pendidikan. Mengajak downline untuk menjadi pemakai produk, itu namanya Anda menjual produk ya kepada downline Anda. Ya, walaupun di situ tidak ada istilah jual beli dalam bentuk uang ya, tapi sebuah penawaran yang selalu Anda lakukan. Nah, itu yang namanya sebuah penjualan. Nah, oke Bapak Ibu ya, hari ini kita akan bicara duplikasi ya, karena duplikasi adalah inti pendidikan. Apa yang harus kita duplikasikan Bapak Ibu ya? Nah, ini sebagai contoh, yang pertama adalah duplikasi keyakinan, sikap, mental, dan pola pikir. Kemudian duplikasi pola kerja, duplikasi mindset, omset pribadi dan omset jaringan, duplikasi mindset bentuk jaringan, duplikasi keahlian presentasi online dan offline, duplikasi menyamakan persepsi atau sudut pandang, duplikasi pengetahuan bisnis ya, duplikasi pengetahuan produk, kemudian duplikasi menjadi presenter yang handal dan
berkarakter never give up. Nah, ini contoh-contoh materi-materi yang memang harus kita duplikasikan pada siapapun yang ingin sukses di bisnis NASA, Bapak Ibu. Karena semua materi ini sebuah pengetahuan yang harus kita pahami, harus kita miliki untuk menjadi seorang pengusaha di bisnis multi level, ya. Nah, di sini yang paling penting Bapak Ibu ya, 90% yang harus kita kuasai, betul-betul kita kuasai, itu adalah materi mengenai duplikasi mengenai keyakinan Bapak Ibu ya, keyakinan, sikap mental dan pola pikir. Nah, keyakinan itu adalah sesuatu yang benar-benar sangat penting, karena keyakinan itu bagaikan sebuah power untuk diri kita. Ya, ketika kita punya keyakinan, kita akan bisa bergerak, bertindak, ya, melakukan berbagai hal. Nah, kemudian kalau sikap itu bagaimana kita menerima sesuatu ya, Jadi ibaratnya bereaksi terhadap sesuatu. Jadi misalkan kita berada dalam kondisi bermasalah ya, bagaimana kita berpikir, nah sehingga sikap kita ini bisa positif atau negatif. Nah, kemudian kalau mental itu berupa keberanian Bapak Ibu ya, berupa perasaan berani ya atau takut. Nah, itu mental, itu efek dari pola pikir dan keyakinan ya. Nah, kalau pola pikir itu jelas mindset ya. Mindset itu adalah cara bagaimana kita berpikir ya, membuat arah ya, berpikir untuk melakukan sebuah tindakan. Oke. Nah, yang terpenting di sini Bapak Ibu, kita akan belajar hal yang utama, yaitu keyakinan Bapak Ibu ya. Keyakinan. Karena 90% kalau kita punya keyakinan yang betul ya, yang kuat, yang yakin, itu 90% kita itu sudah sukses Bapak Ibu. Ya, karena segala sesuatunya bisa kita kerjakan. Nah, apa itu keyakinan Bapak Ibu ya? Jadi keyakinan adalah bagian yang paling penting dalam hidup Anda ya, karena apa yang terjadi dalam hidup Anda adalah hasil dari keyakinan Anda. Nah, nasib suatu kaum akan berubah kalau kamu itu sendiri yang merubahnya. Nasib Anda akan berubah kalau Anda sendiri yang merubahnya. Nah, berubah seperti apa? Nah, jawabannya Bapak Ibu ya, berubah seperti apa yang Anda yakini. Nah, kalau kita yakin kaya, ya kita akan berubah jadi kaya. Kalau kita nggak punya keyakinan untuk kaya, ya otomatis kita nggak akan kaya, karena kita nggak akan pernah mengerjakan segala sesuatu yang itu bisa membuat kita kaya. Ya, jadi keyakinan itu identik dengan nasib Anda Bapak Ibu. Anda yakin bisa kaya, maka Anda akan menjadi kaya. Anda yakin tidak bisa kaya, maka Anda akan tidak bisa kaya. Anda yakin bisa meraih impian Anda, maka impian Anda pasti terwujud. Anda tidak yakin atau ragu bisa meraih impian Anda, maka impian Anda tidak akan terwujud. Nah, apa yang terjadi dalam hidup Anda dasar keyakinan Anda. Nah, sekarang kehidupan seperti apa yang Anda pilih Bapak Ibu? Apakah kehidupan yang lebih baik atau kehidupan yang biasa-biasa saja yang Anda pilih untuk diri Anda dan keluarga Anda? Ya, jadi kenapa kita harus memilih Bapak Ibu ya? Karena jelas nasib kita ditentukan oleh keyakinan kita. Nasib Anda akan berubah kalau Anda sendiri yang berubahnya. Berubah seperti apa? Ya seperti keyakinan Anda. Maka di situ kita memilih Bapak Ibu. Ya. Nah, masa depan seperti apa yang kita yakini untuk hidup kita. Nah, jadi karena hidup Anda atau masa depan Anda adalah pilihan keyakinan yang harus Anda pilih, maka hari ini kita akan belajar keyakinan yang bisa membuat hidup Anda atau masa depan Anda jadi lebih baik dari sekarang. Ya, jadi hari ini kita akan belajar keyakinan-keyakinan yang itu betul-betul bisa menuntun Anda, ya, bisa betul-betul membuat hidup Anda berubah. Nah, jadi kita akan belajar menentukan nasib Bapak Ibu ya. Karena jelas di ayat tersebut ya, itu Tuhan sudah memberikan satu anugerah bagi diri kita ya, bahwa kita berhak menentukan nasib kita sendiri. Jadi nasib berbeda dengan takdir loh ya. Nah, nasib itu
karena kita sudah dibekali pola pikir, kita dibekali sikap mental, dan kita dibekali keyakinan. Nah, jadi disitulah kita diberi kebebasan untuk menentukan nasib kita. Mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, itu kita sendiri yang menentukan, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, oke, kita akan belajar sebuah keyakinan yang dahsyat, dan jika Anda terapkan, pasti akan membuat kehidupan Anda jadi lebih baik seperti yang Anda inginkan, Bapak Ibu ya. Kita akan belajar sebuah keyakinan, dengan iman Anda bisa memindahkan gunung. Saya itu dulu juga nggak paham ini, Bapak Ibu ya. Maksud dengan iman Anda bisa memindahkan gunung. Tapi setelah kita telaah, kemudian kita jalani, nah sehingga kita bisa mengerti makna dari apa istilahnya keyakinan ini. Ya, dengan iman Anda bisa memindahkan gunung. Ya, kalau orang yang tidak paham, mesti akan selalu bilang, wah itu tidak mungkin. Masa hanya dengan iman kita iso mindah gunung. Gunung Semeru itu seperti apa besarnya? Gunung Merapi seperti apa besarnya? Bukan itu yang dimaksud, Bapak Ibu ya. Ini hanya istilahnya kiasan aja, ya, hanya sebuah semacam filosofi aja. Nah, jadi dengan iman Anda bisa memindahkan gunung. Inilah keyakinan pertama yang harus kita pelajari dan diyakini, Bapak Ibu ya. Apa yang dimaksud dengan iman, Bapak Ibu? Iman adalah sebuah keyakinan total kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu maha segalanya, maha kuasa, maha pemberi, maha kaya, dan lain sebagainya. Artinya, jika kita tidak yakin ketika meminta, berarti kita tidak yakin bahwa Tuhan maha pemberi, maha kaya, dan maha segalanya. Inilah yang jadi permasalahan utama dan sering terjadi, Bapak Ibu. Banyak orang meminta tapi tidak diikuti dengan keyakinan total kepada Tuhan. Bahkan yang jadi penilaian adalah diri sendiri. Nah, sehingga muncul keraguan. Apa saya bisa? Ya. Saya tidak ada keahlian bisnis, saya tidak punya modal, pendidikan rendah, saya hanya seorang ibu rumah tangga, saya tidak punya relasi, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang sering terjadi, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita meminta, muncul keraguan dalam diri kita. Itu artinya apa? Kita tidak meminta kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, itu artinya kita tidak meminta kepada Tuhan, tapi kita kepada diri sendiri. Ya. Karena semua penilaian berdasarkan diri sendiri. Nah, semua penilaian berdasarkan diri sendiri. Kita tidak menilai bahwa Tuhan itu maha kaya, maha pemurah, maha pemberi, dan segalanya. Ya. Kalau kita berpikir, kita yakin bahwa Tuhan itu maha pemberi, yang namanya maha pemberi, jelas minta apapun pasti diberi, Bapak Ibu. Maha pemurah, minta apapun pasti juga dimurahi, diberi. Ya. Dan maha kaya, Tuhan nggak akan, istilahnya nggak akan pelit. Ya, Tuhan nggak akan miskin, walaupun Anda minta bumi sekalipun Tuhan nggak akan miskin karena Dia maha kaya. Nah, kalau kita keyakinannya ke sana itu benar. Tapi yang sering terjadi justru ketika kita meminta, kita menilai, dasar kita penilaian kepada diri sendiri. Misalkan kita ya meminta, ya Tuhan, tolong dikasih rezeki 10 juta, ya. Tapi kita sendiri ragu. Apa saya bisa ya? Apa mungkin ya? Apa saya diberi ya? Nah, apa saya diberi ya? Nah, kita sering melihat diri kita itu tidak punya apa-apa. Makanya keraguan kita, apa sering kita diberi ya? Nah, kita melihat diri kita miskin, apa kita sering diberi ya? Nah, itu Bapak Ibu yang jadi penyebab itu. Ya, keyakinan kita tidak mengarah pada titik yang benar. Dan cilakanya, ya, cilakanya kita tidak sadar melakukan ini. Nah, sehingga ketika permintaan itu tidak pernah diberi, kita tidak tahu penyebabnya. Nah, kita tidak tahu penyebabnya, yang terjadi apa? Kita sudah merasa meminta, kita sudah merasa berdoa, kita sudah, aduh, kurang apa nih saya memintanya ya? Kurang apa? Nah, tapi kenapa kok Tuhan tidak pernah memberi?
Yang terjadi apa? Kita protes, kita mengeluh, kita akhirnya tidak percaya. Nah, karena tidak tahu penyebabnya, ya selamanya walaupun meminta terus ya kehidupannya tidak akan pernah berubah. Betul apa betul Bapak Ibu? Karena kita memintanya ke tempat yang salah. Keyakinan kita bukan kepada Tuhan, tapi dinilai dari diri sendiri. Kalau kita menilainya dari sisi tidak mampu, ya yang terjadi tadi, apa mungkin, apa bisa, nah itu Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dirubah Bapak Ibu. Jadi kita harus memiliki keyakinan benar di titik ini dulu. Ya, jadi iman kita, keyakinan kita itu di titik yang benar kepada Tuhan, ya, yang Maha Pemberi, Maha Pemurah, Maha Esa, ya, Maha segalanya. Harus ke sana. Ya. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan gunung? Ya. Dengan iman Anda bisa memindahkan gunung. Apa yang dimaksud dengan gunung? Nah, gunung di sini adalah gambaran untuk impian Bapak Ibu atau tujuan hidup Anda. Ya, tujuan-tujuan besar hidup Anda. Nah, itu yang diibaratkan gunung. Nah, jadi maksudnya begini, kita bisa meraih impian kita itu dengan keyakinan yang total kepada Tuhan. Maksudnya begitu. Nah, jadi kita nggak usah ngurus diri sendiri bisa atau tidak. Kalau kita sudah yakin kepada Tuhan, pasti impian itu pasti tercapai. Ya, Tuhan pasti akan memberikan, pasti akan terbuka jalan, peluang dan lain sebagainya. Itu pasti akan terbuka Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, contoh di sini Bapak Ibu ya, yang dimaksud dengan gunung ya. Ya, contohnya Anda punya impian ingin berpenghasilan 100 juta per bulan dalam bentuk penghasilan pasif income. Nah, keyakinan yang harus Anda kembangkan yaitu yakin total 100% bahwa Anda akan mendapatkannya. Jadi ketika kita punya keinginan ya, saya ingin penghasilan 100 juta, itu kita harus total yakinnya. Ya, kita harus total 100%. Nah, dasar keyakinannya apa? Yakin 100% bahwa Tuhan Maha Pemberi, Maha Kaya dan Maha segalanya. Nah, ini Bapak Ibu, coba Anda bisa bayangkan, Tuhan itu Maha Kaya. Nilai 100 juta itu wah, sama debu aja, lebih kecil debu kalau dibandingkan dengan kekayaan Tuhan. Nah, coba ya, Anda bisa bayangkan kalau kita larinya keyakinan itu kepada Tuhan. Nah, maka nilai 100 juta itu bukan nilai yang besar bagi Tuhan. Tapi kalau larinya ke diri kita, nah coba Anda bisa bayangkan larinya ke diri kita, keyakinan itu, wah 100 besar itu besar sekali. Apalagi seumur hidup belum pernah lihat uang 100 juta. Coba, Anda bisa bayangkan kan? Misalkan kita tiap bulan terima gajinya cuma 2 juta, 3 juta. Bayangkan uang 100 juta itu nggak sampai, wah itu besar sekali. Apalagi kita memintanya untuk per bulan, passive income lagi. Wah itu jelas tidak mungkin. Nah itu kalau kita arahkan keyakinan pada diri kita, semuanya jadi tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, semuanya jadi kelihatannya gede banget. 100 juta itu nilai yang sangat besar sekali. Tapi kalau itu keyakinan itu kita arahkan pada Tuhan, Anda bisa lihat alam semesta jagat raya itu kalau mau dinilai dengan uang, nggak ada uang yang cukup untuk untuk mendapatkan itu semua. Nggak ada uang yang cukup kalau mau nilai kekayaan Tuhan itu. Makanya 100 juta itu bukan sesuatu yang besar kalau keyakinan kita benar kepada Tuhan. Ya, itu kalau dibandingkan dengan debu aja lebih kecil debu Bapak Ibu. Nah, jadi kita yakin di situ ya bahwa yang kita minta itu tidak besar. Nah, itu kalau keyakinan kita, dasar keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Pemberi, Maha Kaya dan Maha segalanya. Nah, sekarang cara membangun keyakinan dalam diri kita bagaimana? Ya, cara membangun keyakinan dalam diri Anda bagaimana? Nah,
syukuri impian Anda setiap hari, Bapak Ibu. Ya, syukuri impian Anda setiap hari. Ya, ayatnya juga jelas. Hanya orang-orang yang pintar bersyukur yang akan mendapatkan nikmatnya Tuhan. Nikmat itu berupa kebahagiaan, berupa kesenangan, ya, semuanya serba cukup, ya. Nah, kegembiraan dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi membangun keyakinan itu kita landasi dengan syukur, Bapak Ibu. Karena hanya orang-orang yang pintar bersyukur yang akan dapat nikmatnya Tuhan. Coba Anda bisa lihat di sini. Ya. Nikmatnya Tuhan, impian Anda itu kan masuk kategori yang Anda inginkan, kan masuk kategori di nikmatnya Tuhan ini. Kalau Anda betul-betul punya penghasilan 100 juta, nah bisa jadi Anda sudah bisa bayangkan hidup Anda bahagia, Anda akan senang dengan anak istri, semua keinginan Anda tercapai, Anda mau naik haji, Anda mau punya mobil Pajero, mau punya mobil Alphard, ya, mau nyekolahkan anak di sekolah yang bagus, ya, mau bangun apa istilahnya investasi untuk tanah, untuk kos-kosan, untuk membangun usaha lagi. Nah, dengan 100 juta itu semuanya serba cukup. Nah, ini yang Anda arah ini kan nikmatnya Tuhan, Bapak Ibu. Yang Anda arah itu nikmatnya Tuhan. Nah, makanya di sini sudah jelas, orang yang bisa mendapatkan nikmatnya Tuhan itu hanyalah orang-orang yang pintar bersyukur, Bapak Ibu. Nah, makanya cara membangun keyakinan, ya, cara memasukkan impian ke dalam diri kita itu dengan kita mensyukuri impian kita itu setiap hari. Paham maksudnya? Dan ini pasti, Bapak Ibu, real dan pasti. Karena apa? Ini arah ini adalah arah yang diarahkan oleh Tuhan sendiri. Ya, sudah jelas. Kalau Anda paham, hanya orang-orang pintar, orang yang pintar bersyukur mendapatkan kenikmatan dari Tuhan, ya, yang bisa menikmati itu hanya orang-orang yang pintar bersyukur. Nah, itu sudah jelas. Salah satu cara sukses meraih impian Anda adalah dengan cara bersyukur. Nah, makanya cara membangun keyakinan dalam diri Anda adalah syukuri impian Anda setiap hari, ungkapkan rasa syukur Anda seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Terima kasih ya Allah, Engkau Maha Kaya, Maha Pemberi atas penghasilan 100 juta per bulan pasif income. Ya, sambil membayangkan hidup Anda dengan penghasilan 100 juta per bulan. Rasakan dan yakini itulah hidup Anda. Nah, jadi ketika bersyukur itu, Bapak Ibu, ya, kita mungkin pas bangun tidur, ya, bangun tidur, jangan tergesa-gesa turun dari tempat tidur, duduk sebentar, ya, duduk sebentar. Nah, terima kasih ya Allah. Nah, terima kasih ya Allah, Engkau Maha Kaya, Maha Pemberi atas penghasilan 100 juta per bulan pasif income, sambil kita bayangkan, ya, kehidupan 100 juta yang bisa kita nikmati. Nah, jadi walaupun secara fisik, Bapak Ibu, walaupun secara fisik mungkin rumah kita masih ada dalam rumah bambu, ya, kalau orang Jawa bilang itu gedek. Nah, kita masih dalam kondisi miskin secara fisik, tapi di mental kita, ya, di pikiran kita, nah, kita sudah menjadi orang kaya. Nah, kita sudah menjadi orang kaya, Bapak Ibu. Tinggal tunggu waktu ini. Kalau ini diyakini 100%, tinggal tunggu waktu. Yang fisik ini akan berubah. Yang fisik itu akan berubah. Nah, ini, ya, karena Tuhan itu Maha Pemberi. Ketika Anda meminta, Tuhan itu sudah langsung mengasih, memberi, Bapak Ibu. Nah, supaya itu terjadi ke dunia, ya, Anda harus syukuri terus, disyukuri terus, syukuri terus. Terima kasih ya Allah, Engkau Maha Kaya, Maha Pemberi atas penghasilan 100 juta per bulan pasif income, sambil dibayangkan, terima kasih ya Allah atas Pajironya, terima kasih ya Allah atas rumah yang bagus, yang indah, ada kolam renangnya. Terima kasih ya Allah, anak-anak saya sehat, wah, mereka ceria, mandi di kolam, ya. Nah, suami saya juga luar biasa bahagianya, ya, semua hobinya bisa tercapai. Nah,
kita bisa naik haji dan lain sebagainya. Nah, bayangkan kehidupan itu. Ini rahasia yang luar biasa Bapak Ibu ya. Ini rahasia luar biasa. Bagaimana membangun keyakinan, membangun impian di dalam diri Anda. Dan Anda yakini ini dan lakukan setiap hari. Itu rahasianya. Kenapa saya mengajarkan Anda seperti ini? Karena saya setiap hari melakukan itu Bapak Ibu. Ya, setiap hari saya melakukan itu. Dan ya alhamdulillah Bapak Ibu, luar biasa efeknya. Keajaiban itu datang Bapak Ibu. Ya, kayaknya kayak ajaib ya. Tapi nanti kalau udah saya jelaskan Anda akan tahu. Ya, itu bukan ajaib lagi, itu sebuah mekanisme alam. Nanti akan seperti itu bayangan kita ya. Jadi ketika kita sudah membayangkan seperti itu, semua yang apa istilahnya yang akan membuat kita dapat 100 juta itu akan datang nanti. Ya, akan datang. Nah, maka diyakini dan terus dilakukan, diperkuat keyakinan ini Bapak Ibu. Karena 99% masa depan Anda terbentuk dari keyakinan Anda. Nah, ya, oke. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus melakukan syukur dan melakukan visualisasi seperti ini Bapak Ibu ya? Ya, kita bersyukur, terima kasih ya Allah ya atas 100 jutanya sambil memvisualisasikan kehidupan 100 juta. Nah, dasarnya adalah hukum alam Bapak Ibu ya, hukum alam yang namanya the law of attraction. Ya, keyakinan manusia adalah magnet yang bisa menarik apapun yang diyakini ke dalam hidup manusia itu sendiri. Jadi apa yang Anda yakini itu akan ditarik ke dalam hidup Anda. Nah, maka tadi saya bilang, kalau Anda meyakini terus, nah, maka 100 juta itu akan datang ke Anda. Ya, tidak mungkin sekarang meyakini besok pagi ya, terus Anda dapat penghasilan 100 juta, tidak. Itu harus ada prosesnya Bapak Ibu ya. Kita harus yakini terus, mungkin 4-5 tahun ke depan, nah 100 jutanya baru akan datang ke kantong Anda. Nah, jadi jangan salah mengerti di sini ya. Jangan salah mengerti. Jadi apa yang kita lakukan ini sebuah proses ya, sebuah proses. Nah, jadi kita lakukan terus-menerus. Nah, keyakinan manusia adalah magnet yang bisa menarik apapun yang diyakini ke dalam hidup manusia itu sendiri. Nah, jadi kaitannya antara manusia dengan alam semesta itu ya, Tuhan sudah mengaturnya itu dengan hukum-hukum alam Bapak Ibu. Ya, sehingga apapun yang Anda lakukan itu pasti apa istilahnya, efek akibatnya pasti ada. Ya, pasti ada. Jadi hukum tarik menarik itu seperti itu. Ya, kalau kita menjual, ya pasti akan ada pembelinya. Ya. Siapa yang menabur pasti akan menuai. Nah, seperti itu. Ya, siapa yang mau presentasi, ya dia juga akan mendapatkan hasilnya. Ya, siapa yang cuma tidur di rumah males-malesan, ya tidak dapat hasilnya. Nah, tapi di sini bagaimana kita menciptakan diri kita menjadi magnetnya. Itu yang terpenting sebetulnya pemahamannya. Sehingga kita bisa menggerakkan the law of attraction itu betul-betul ke arah kita. Ya, menggerakkan hal-hal positif ke arah kita. Menggerakkan kekayaan ke arah kita, menggerakkan 100 juta ke arah kita. Nah, ketika Anda bisa memfokuskan rasa syukur Anda dan memvisualisasikan impian Anda, maka Anda akan jadi magnet yang akan menarik apapun yang Anda yakini Bapak Ibu. Jadi Anda sudah mendapat satu rahasia besar yang selama ini selalu dilakukan oleh semua orang sukses di seluruh dunia ya. Bagaimana cara menjadi sebuah magnet untuk masa depan. Nah, pilihannya Anda yakin atau tidak. Kalau Anda yakin, pasti Anda akan melakukannya. Tapi kalau Anda tidak yakin, Anda pasti akan ragu, pasti dalam otak Anda akan muncul, itu kan hanya omongan Pak Agus Anwar saja. Nah, itu tidak mungkin. Ya. Tetangga saya tiap hari meminta ya nggak dikasih.
Padahal memintanya ke siapa kan begitu kan? Nah, itu memintanya benar apa enggak? Nah, terus tiap hari mensyukurinya atau tidak? Dia menjadi magnet atau tidak? Kan begitu. Nah, jadi prinsipnya cuma satu. Sekarang kalau Anda ingin sukses di NASA ya, Anda ingin punya masa depan yang terbaik. Nah, caranya tadi, syukuri dan visualisasikan. Nah, itu akan membuat diri Anda jadi magnet. Ya. Dan itu dilakukan tiap hari. Nggak usah ngukur nanti. Berapa lamanya nggak usah diukur Bapak Ibu. Lakukan aja tiap hari. Nah, ukurannya nanti tergantung perkembangan bisnis Anda. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, no problem. Ya, no problem. Saya sudah melakukan itu sejak tahun 93 Bapak Ibu. Ya. Jadi pola ini saya dapatkan sejak tahun 93. Dan itu saya lakukan terus. Dan alhamdulillah luar biasa hasilnya. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Sangat dahsyat Bapak Ibu. Dan itu kita terapkan di berbagai hal dalam kehidupan ini. Dan hasilnya betul-betul sangat luar biasa. Ya, seperti contoh ya, kita bersedekah, beramal. Nah, itu juga itu juga pergerakan apa istilahnya, visualisasi dari the law of attraction. Ya, kalau kita beramal rutin ya, setiap ketemu orang yang miskin kita beramal, nah nggak sadar Anda menarik rezeki juga Bapak Ibu. Ya, nggak usah berharap ada penggantinya pun, nggak perlu berharap begitu, karena mekanisme alamnya sudah begitu. Kalau Anda memberi, ya Anda berarti menarik. Ya, kalau Anda memberi, Anda itu berarti menarik. Bentuknya macam-macam. Anda memberi kejahatan, ya Anda akan menarik kejahatan. Ya, Anda nipu orang, suatu saat Anda juga akan ditipu orang. Nah, kalau Anda bersyukur, Anda syukuri, itu artinya apa? Anda menarik itu. Anda syukuri 100 juta, Anda syukuri kehidupan Anda, ya kehidupan 100 juta Anda. Itu artinya Anda menarik 100 juta, menarik kehidupan 100 juta Anda pada diri Anda. Nah, itu the law of attraction itu seperti itu. Dan itu hukum itu sudah pasti Bapak Ibu. Ya, hukum itu sudah pasti. Karena itu hukum yang diberlakukan Tuhan dan itu berjalan pada diri setiap manusia. Ya, bersama alam ini. Nah, kalau Anda yakin, Anda akan mendapatkan hasilnya. Nah, itulah manfaat keyakinan Bapak Ibu. Ya, manfaat keyakinan. Jadi nggak usah ragu. Ya. Jadi ketika Anda bisa memfokuskan rasa syukur Anda, memvisualisasikan impian Anda akan jadi magnet yang menarik semua impian yang Anda syukuri dan Anda visualisasikan. Anda akan menarik. Lihat. Ya. Oke ya? Oke. Nah, di sini ada catatan Bapak Ibu. Untuk impian ya, untuk impian terus terang ya, tadi 100 juta itu hanya contoh ya. Jadi untuk impian tidak harus 100 juta. Anda bisa memulai dari beberapa pun yang Anda inginkan dan Anda yakini. Ya, karena kadang-kala kalau kita langsung 100 juta, malah itu jadi beban. Karena keyakinan kita belum sampai ke sana. Ya, keyakinan kita belum sampai ke sana. Ya, jadi prinsipnya impian bukan suatu yang memberatkan, tapi suatu tujuan yang Anda yakini, yang membuat Anda senang, punya harapan, dan semangat untuk mengejarnya. Nah, baru jika sudah tercapai, Anda tingkatkan lagi. Ya, jadi bisa mulai 1 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta ya. Nah, tahapannya bisa seperti itu ya. Tahun pertama Anda bergerak membangun bisnis ya dengan impian 100 juta. Tahun kedua ditingkatkan lagi jadi 5 juta, tahun ketiga tingkatkan lagi jadi 10 juta, tahun keempat jadi 50 juta, tahun kelima jadi 100 juta. Nah, dalam proses pengejaran impian ini, otak bawah sadar perlu dibuatkan gambar dari impian yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga perlu Anda tulis target-target waktu untuk mencapainya. Ya, jadi contohnya tahun pertama penghasilan saya 1 juta, tahun kedua penghasilan saya 5 juta,
tahun ketiga penghasilan saya 10 juta, tahun keempat penghasilan saya 50 juta, tahun kelima 100 juta. Nah, dengan dibuatkan gambar dari 1 juta sampai dengan 100 juta, itu artinya Anda membuat suatu kepastian ya untuk berpenghasilan 100 juta dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Nah, hal ini sinkron dengan kerja otak bawah sadar ya, yang bisa bekerja kalau ada gambar yang jelas. Nah, kerja otak bawah sadar 90% menentukan hidup Anda, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya permainan keyakinan kita itu bertujuan untuk membuat gambar masa depan yang itu tersimpan di otak bawah sadar. Ya. Nah, jadi sekarang kita paham ya, kenapa kok saya contohkan 100 juta Bapak Ibu. Ya, kenapa kok kita contohkan 100 juta? Karena kita hanya membuat gambar di bawah sadar kita bahwa 5 tahun ke depan penghasilan kita akan 100 juta. Nah, untuk tahapan pencapaiannya, nah bisa Anda buat planning, rencana atau gambar secara bertingkat. Seperti tadi, tahun pertama 1 juta, tahun kedua 5 juta, tahun ketiga 10 juta, dan seterusnya. Nah, tapi dengan di otak Anda sudah tersimpan angka 100 juta, itu artinya apa? Anda membuat peluang ya, peluang untuk 1 juta dan 1 juta, 5 juta, 10 juta itu bisa Anda raih. Ya, jadi kalau kita bermimpi besar 100 juta, maka yang di bawahnya itu bisa Anda raih. Tapi sebuah kebalikan, ya, kalau kita hanya bermimpi kecil, ya, kita hanya bermimpi kecil, misalkan kita hanya bermimpi di angka 1 juta, yang bisa Anda raih itu ya 1 juta ke bawah ini. Kadang-kala untuk ngangkat di angka 2 juta itu berat, ngangkat ke angka 3 juta itu berat. Nah, makanya kita bikinkan, ya, kita pahami yang namanya otak bawah sadar itu mintanya itu dibuatkan sebuah blueprint ya istilahnya ya, sebuah gambar ya, sebuah gambar untuk jangka panjang sekalian dari 1 tahun sampai mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Itu dibuatkan gambarnya dulu ya, dibuatkan gambarnya dulu. Nah, jadi keyakinan kita di situ Bapak Ibu ya, keyakinan kita di situ. Bukan di angka, wah kalau 100 juta itu berat atau ringan, bukan di situ. Ya, jadi keyakinan kita itu adalah kita pahami kinerja otak bawah sadar. Oh, otak bawah sadar tuh mintanya dibikinkan, ibaratnya dibikinkan blueprint atau dibikinkan jalan ya, gambar jalan atau gambar rencana masa depan. Nah, tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tahun kelima berapa. Nah, itu yang kita yakini ya, dan itu sinkron benar dengan kerja otak kita. Nah, kalau kita tidak yakin di situ, ya banyak kesalahan terjadi Bapak Ibu ya, karena kita tidak tahu kinerja otak kita. Nah, keyakinan kita keliru, salah ya, kita hanya meyakini yang kecil, tidak berani naik ke yang besar. Karena apa? Yang besar itu sulit, yang besar itu berat. Nah, yang terjadi apa? Di sini, di otak bawah sadar kita tersimpan bentuk keyakinan seperti ini. Wah, saya bisanya kalau yang kecil, kalau yang mudah itu saya bisa. Kalau yang besar itu sulit dan berat. Nah, efek yang terjadi, ya Anda nggak akan pernah kaya kalau seperti itu. Ya, Anda nggak pernah kaya kalau berpola pikir seperti itu. Ya, kalau berpikirnya dengan titik berat, ringan, sulit, mudah. Nah, bukan itu. Keyakinan itu bukan untuk mengajarkan kita untuk berpikir sulit atau mudah, tapi membuat sebuah kepastian. Ya, membuat sebuah kepastian. Makanya dibuatkan gambar. Nah, tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa,
sampai tahun kelima 100 juta. Nah, itu gambar perjalanan masa depan Anda sampai 5 tahun ke depan. Nah, itu yang harus dibikin di otak kita. Ya. Nah, dan itu tinggal Anda yakini, Bapak Ibu. Ya, tinggal Anda yakini. Ya, masalah Anda keyakinan pertama di 1 juta pasti tercapai. Ya, karena kalau kita yakin dengan 100 juta, pasti 1 jutanya ada di dalamnya. Ya, karena kalau kita yakin dengan angka 100 juta ini, mulai dari 1 rupiah sampai ke 100 juta, nah itu dalam lingkaran 100 juta itu. Ya, jadi ketika kita yakin dengan 100 juta, ya Anda punya peluang untuk dapat 1 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta. Nah, tapi kalau kita lingkaran kepercayaan kita cuma di angka 1 juta, ya kita hanya akan punya peluang untuk 1 rupiah sampai 1 juta. Ya, yang 1 juta ke atas itu adanya cuma berat, sulit dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya maksud dengan sebuah keyakinan. Ya, jadi tidak bicara lagi masalah sulit dan mudah. Ya, tapi bicara, oh saya yakin, saya percaya, saya bisa mendapatkannya. Nah, jadi kalau udah ngerti seperti ini, saya yakin Anda sudah tidak takut lagi dengan angka 100 juta, Bapak Ibu. Yang pertama, angka itu tidak besar, ya, karena kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan itu bagaikan debu. Jadi kita meminta sesuatu yang kecil kepada Tuhan. Yang kedua, nah ini perlu, ya, kita tanamkan ke otak bawah sadar kita. Karena mekanisme otak bawah sadar kita meminta blueprint seperti itu, meminta gambar seperti itu kalau Anda ingin kaya. Ya, itu. Jadi udah mulai paham ya. Makanya kalau Anda ikut ya live hari ini, saya yakin Anda sudah mengerti ya kenapa kita harus berpikir besar ya. Nah, karena memang otak kita bisa istilahnya meminta kita untuk menanam segala sesuatunya besar, Bapak Ibu ya. Nah, bukan berarti besok Anda dapatkan langsung harus 100 juta, tidak ya, untuk sebuah proses. Ya, ini akan berjalan 5 tahun. Nah, selama 5 tahun ini, nah 1 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, tahun kelima 100 juta. Itu prosesnya akan terjadi seperti itu. Bedanya kalau ini cuma 1 juta, ya tahun ini 1 rupiah, tahun kedua mungkin bisa 100.000 rupiah, tahun ketiga 500.000 rupiah, tahun keempat bisa 800 rupiah, tahun kelima 1 juta rupiah. Bisa seperti itu, sama prosesnya Bapak Ibu. Yang membedakan yang satu kecil, yang satu besar. Paham ya? Oke. Nah, kenapa yang kita syukuri dan kita visualisasikan adalah penghasilan 100 juta dengan visualisasi kehidupan 100 juta, bukan yang 1 juta. Nah, yang pertama, penghasilan 100 juta dengan kehidupan 100 jutanya adalah finish atau tujuan akhir dari impian Anda. Maka yang harus tergambar di bawah sadar Anda adalah penghasilan 100 juta dengan kehidupan 100 jutanya. Nah, jadi itulah impian Anda, finishnya di situ. Masalah nanti itu sudah tercapai, dek, Anda mau angkat lagi ke angka 200 juta, Anda bikin lagi, ya, sampai ke angka 1 miliar. Itu caranya. Kalau Anda sudah berpenghasilan 100 juta, Anda ingin tingkatkan, nah, mindsetnya itu Anda syukuri penghasilan 1 miliar. Karena kalau kita syukuri penghasilan 1 miliar, 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta, sampai angka 1 miliar itu ada di dalamnya. Kayak ibaratnya kita mau naik ke puncak Himalaya ya. Fokus kita, titik fokus kita itu bukan ke istilahnya ke pos 1, pos 2, pos 3, tidak. Fokus kita kan ke puncak Himalayanya itu. Nah, itu yang saya maksud Bapak Ibu. Ya, jadi penghasilan 100 juta dengan kehidupan 100 jutanya adalah finish atau puncak, ya, atau puncak dikala Anda mendaki kehidupan Anda, tujuan hidup Anda. Itu bagaikan puncak Himalayanya. Maka kalau kita fokus ke sana, ya pos 1, pos 2, pos 3-nya akan kena. Nah,
Itu ya. Yang kedua, dengan mensyukuri 100 juta, otomatis semua yang di bawahnya akan didapat semua. Tapi jika yang kita syukuri 1 juta, maka yang di atasnya belum tentu kita dapat. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. 1 juta, lingkaran kecil itu ya. Nah, kita fokus di 1 juta, karena kita yakinnya di angka 1 juta, maka nilai 1 juta ke bawah ya, 900.000, 800, 500, dan seterusnya, itu pasti didapat. Yang 2 juta, 3 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, itu belum tentu didapat. Karena itu tidak ada di dalam bawah sadar Anda. Blueprint-nya tidak ada. Nah, kemudian yang 100 juta itu ya, nah nilai 100 juta ke bawah, ya 90 juta, 80 juta, 50 juta, 40 juta, 10 juta, 5 juta, sampai 1 juta, dan seterusnya, itu pasti Anda dapatkan Bapak Ibu. Ya, pasti Anda dapat. Karena ibaratnya kita menaiki puncak Himalaya. Ya. Jadi ibaratnya kita naik puncak Himalaya tadi, mulai langkah pertama sampai ke puncak Himalaya, itu kita dapat semua. Mulai 1 rupiah, ya kalau kita puncaknya 100 juta, mulai 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, sampai 100 juta, itu pasti kita lalui semua Bapak Ibu. Ya. Paham ya maksud saya? Nah, jadi 100 juta sekarang bukan suatu hal yang menakutkan, tapi justru ini yang Anda butuhkan ya. Ini yang Anda butuhkan untuk Anda tanam di bawah sadar Anda. Ya, dan disyukuri setiap hari. Dengan mensyukuri itu, maka perjalanan penghasilan Anda akan berjalan ya, mulai 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya, 50 juta, 80 juta, sampai 100 juta. Nah, perjalanan penghasilan Anda kan seperti itu, dan saya yakin Anda pengen yang seperti itu, betul kan? Nah, saya yakin Anda pengen yang seperti itu. Nah, itu Anda harus setting ya, Anda harus setting otak bawah sadar Anda dengan settingan seperti ini. Oke, kemudian yang ketiga Bapak Ibu ya, yang ketiga, membuat ring ya, mulai 1 juta sampai 100 juta ini, atau membuat blueprint ya di otak bawah sadar ini, bertujuan untuk menampung kecepatan perkembangan bisnis Anda ya, sehingga impian itu bisa Anda dapatkan lebih cepat dari target waktu yang Anda buat atau Anda perkirakan ya. Nah, jadi kita dengan memiliki blueprint 100 juta ini, nah ini akan menampung kecepatan dari perkembangan bisnis Anda Bapak Ibu. Semakin kuat Anda mensyukurinya, semakin kuat Anda memfokuskannya, nah maka kecepatan bisnis Anda juga akan berkembang. Nah, yang terjadi apa? Bisa Anda dapatkan 5 juta itu lebih cepat dari perkiraan Anda. Mungkin Anda punya target 5 tahun, bisa jadi tahun keempat sudah bisa Anda dapatkan. Nah, sehingga penting ya, hal ini penting sekali ya. Nah, kemudian yang keempat ya, pola ini mengajari Anda untuk berani berpikir besar, karena berpikir besar adalah cara berpikir semua orang sukses di seluruh dunia Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu caranya berpikir besar itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, mulai dari impian harus besar, nanti bentuk jaringannya juga harus besar ya. Nah, kalau bentuk jaringan besok akan kita bahas ya. Nah, tapi biasanya Anda kadang-kala yang nggak mengerti, nggak paham ini ya, itu biasanya takut ya. Karena saya menganjurkan Anda untuk apa? Membangun di mindset Anda itu 20 kaki aktif. Membangun di mindset ya, bukan besok ya, besok pagi harus rekrut 20 orang terus jadi kaki aktif, bukan itu ya. Saya tidak mau memberikan Anda beban, tapi saya ingin mengarahkan Anda ke hal yang benar sesuai dengan kinerja otak kita semuanya, sesuai dengan hukum alamnya. Nah, sehingga kalau Anda melangkah di sini, bisa dipastikan Anda akan berhasil. Orang-orang yang gagal itu karena apa? Menyimpang dari hukum alam dan kebenaran kinerja otak kita ini, karena mereka tidak tahu saja. Ya, sehingga apa yang terjadi? Kita justru tidak berpikir besar, tapi malah berpikir kecil. Nah,
Itu. Jadi hari ini saya ajak Anda untuk mengerti ya maksud berpikir besar. Nah, sehingga kalau Anda punya impian yang besar itu harus digerakkan dengan berpikir besar Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Dan jika Anda yakini gambar 100 juta dengan kehidupan 100 jutanya ini, maka dalam waktu 5 tahun Anda akan benar-benar berpenghasilan 100 juta dan punya kehidupan 100 juta. Ya, jadi keyakinan Anda itu bisa nanti Anda nilai. Kalau setiap hari Anda mensyukurinya terus ya dan tidak pernah tidak pernah lupa dengan 100 juta dan kehidupan 100 jutanya itu tidak pernah lupa ya. Nah, pasti 5 tahun ke depan itu akan terwujud dalam hidup Anda. Tapi kalau baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan Anda sudah memberikan penilaian kok nggak terwujud-wujud ya, nah itu berarti Anda tidak yakin ya. Anda terjebak dalam emosi Bapak Ibu ya, bukan sebuah keyakinan, bukan sebuah kepasrahan kepada Tuhan, tapi emosi terhadap diri sendiri. Nah, itu bedanya. Ya, maka harapan saya apa? Yakini, syukuri terus, latih diri Anda untuk terus meyakini. Nah, sehingga masa depan Anda betul-betul yakin bisa Anda dapatkan. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kenapa orang tidak pernah punya penghasilan 100 juta dengan kehidupan 100 jutanya? Nah, coba Anda lihat di luaran sana itu ya. Nah, mereka pengen kaya, mereka pengen hidup makmur ya. Kalau nggak percaya tanya aja setiap orang. Pak, pengen penghasilan 100 juta apa enggak? Pengen hidup makmur apa tidak? Pengen hidup bahagia apa tidak? Pengen punya rumah besar ada kolam renangnya apa tidak? Pengen punya mobil Pajero atau Alphard apa tidak? Pokoknya jawabannya apa? Ya semua. Semua orang akan jawab ya semua. Ya, karena itu memang keinginan semua orang Bapak Ibu. Semua orang nggak mau hidup miskin, semua orang nggak mau sengsara ya. Mereka ingin menikmati hidup ini. Nah, jadi mereka semuanya berkeinginan. Tapi kenapa kok mereka semua tidak bisa mencapai apa yang mereka impikan ya? Kenapa orang tidak pernah punya penghasilan 100 juta? Kenapa orang tidak pernah punya kehidupan 100 jutanya? Karena mereka ingin berpenghasilan 100 juta tapi tidak pernah meyakininya. Nah, sehingga tidak ada gambar yang jelas di otak bawah sadarnya. Nah, contohnya begini. Saya pengen berpenghasilan 100 juta. Tapi apa mungkin ya? Ya, tapi apa mungkin ya? Saya tidak ada modal, saya tidak punya keahlian, ya, saya pemalu. Apa mungkin ya saya berpenghasilan 100 juta itu kalau saya pemalu? Kalau saya tidak punya penghasilan, tidak punya keahlian, apa mungkin ya saya berpenghasilan 100 juta? Banyak orang pengen 100 juta tapi saya tidak punya modal. Nah, ada lagi ya. Kayak distributor ya, kalau saya jualan nanti kalau tidak laku gimana, rugi. Nah, sehingga nggak berani stok ya. Nah, itu ya karena keyakinannya nggak punya ya. Kalau saya jualan nanti kalau ditolak bagaimana ya. Nah, ketika kita tidak pernah meyakini, 1000 alasan itu akan muncul Bapak Ibu ya. 1000 alasan untuk ya Anda tidak berpenghasilan 100 juta itu akan muncul. Itu kan akan mendominasi pikiran Anda. Ya, dan cilakanya apa? Itu Anda benarkan. Cilakanya itu Anda benarkan. Kenapa kok Anda benarkan? Ya, Anda lihat lingkungan sekitar. Mereka juga sama. Kasusnya sama mereka. Ya. Nah, ketika kita bertanya ke tetangga, gimana Om, gimana Pak D, ini saya pengen 100 juta. Wah, saya juga sama, tapi kita nggak punya modal ya. Wah, sama tos, kita nggak punya modal sama.
berarti kita tidak bisa 100 juta ya? Ya tos. Nah, wah kalau 100 juta itu sulit, wah kalau 100 juta itu nggak mungkin. Ya, coba lihat kita kerjaannya apa, kita cuma buruh, kita cuma pegawai, nggak mungkin, wah tos ya, oh sama. Nah, alasan-alasan itu akan datang ke Anda Bapak Ibu. Alasan yang membuat Anda tidak akan pernah mendapatkan penghasilan 100 juta. Itu akan mendominasi pikiran Anda. Nah, tidak sadar inilah yang jadi keyakinan Anda. Ya. Ketika pikiran kita itu sama dengan orang lain ya, pikiran gagal kita itu sama dengan orang lain, ya mulai 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya. Ketika Anda ketemu pikirannya sama, wah ini tidak mungkin 100 juta itu tidak mungkin. Ketemu lagi, wah 100 juta itu tidak mungkin, ini marketnya jelek, wah ini sekarang pandemi, tidak mungkin kamu bisnis bisa dapat 100 juta itu, tidak mungkin. Nah, ketika itu terus bertemu dengan orang yang sama, pelan-pelan itu menjadi keyakinan Anda. Nah, pelan-pelan itu menjadi keyakinan Anda. Nah, sehingga seperti di gambar ini ya, 100 juta. Nah, kalau 100 juta itu keinginan yang tidak diyakini, alasan itu akan muncul Bapak Ibu. Ya, pelan-pelan itu akan menutup keyakinan Anda. Tidak punya modal, itu sudah mengurangi persentase keyakinan Anda. Tidak punya keahlian, itu semakin memperkuat persentase gagalnya. Takut rugi, wah tambah kuat persentase gagalnya. Takut ditolak, tambah kuat persentase gagalnya. Terus, coba bayangkan, ya 1000 alasan gagal, nah akhirnya yang terjadi apa? Persentase gagalnya ya 100%. Ya. Nah, persentase gagalnya bisa jadi 100%. Yang terjadi apa? Ya Anda memang gagal. Anda tidak akan pernah dapat 100 juta. Nah, itu yang terjadi di keyakinan orang-orang yang tidak pernah punya atau tidak pernah punya penghasilan 100 juta. Nah, dan tidak pernah punya kehidupan 100 juta. Nah, makanya saya tidak ingin Anda itu jadi seperti ini Bapak Ibu. Anda sudah punya bisnis yang bagus, bisnis yang dahsyat, produk-produk yang dahsyat, Anda punya upline yang hebat, punya contoh, sudah punya contoh orang yang sukses. Artinya Anda itu berada di jalur yang tepat karena bisnis itu sudah dibuktikan. Ya, bisnis itu sudah dibuktikan, banyak yang sukses. Itu artinya apa? Kita tinggal berjalan Bapak Ibu. Ya, berjalan dengan keyakinan, bukan keraguan lagi. Tapi kalau bisnis ini tidak pernah terbukti, ya selama 20 tahun ini tidak ada yang sukses, nah oke lah Anda ragu tidak apa-apa, ya, karena nggak ada buktinya. Nah, Anda ragu boleh, Anda tidak percaya boleh. Tapi kalau Anda lihat 20 tahun ini NASA sudah membuktikan banyak sekali yang sukses, banyak sekali yang kron, banyak sekali yang penghasilannya sudah 100 juta ke atas. Artinya apa? Anda itu berada di bisnis yang sudah dibuktikan mampu memberikan penghasilan di atas 100 juta. Kalau saya bicara 100 juta di sini kan benar Bapak Ibu. Ya, benar. Kenapa? Karena bisnisnya juga sudah terbukti memberikan hasil 100 juta ke atas. Nah, jadi Anda yakini Bapak Ibu, ya, dengan Anda mengerti kenapa orang tidak pernah punya penghasilan 100 juta, ya karena di otaknya memang tidak ada gambar 100 juta, yang ada cuma alasan-alasan ya yang itu membuat kita tidak bisa berpenghasilan 100 juta. Nah, jadi bagi Anda yang sekarang sering punya alasan berbagai macam, ini tolong dihapus alasannya. Ya. Sudah bisnis NASA, alasannya wah saya tidak punya modal. Sudah bisnis NASA, wah saya takut ditolak. Sudah bisnis NASA, saya takut rugi. Sudah bisnis NASA, saya tidak punya keahlian, Pak. Aduh. Nah, Anda berada di jalan gagal di NASA.
ini Anda, kalau Anda sudah tahu seperti ini ya harusnya Anda merubah pola pikir Anda. Ya, Anda merubah keyakinan Anda. Anda rubah dengan apa yang saya katakan di awal tadi. Dengan mensyukuri 100 jutanya. Nah, kita lakukan itu. Itu untuk apa? Menghapus semua ini Bapak Ibu. Ya. Menghapus pikiran-pikiran gagal, keyakinan-keyakinan gagal yang sudah masuk ke dalam pikiran kita. Nah, itu harus dihapus itu. Ya, jadi bagian yang masih takut ditolak, takut rugi, merasa tidak punya keahlian, ya, merasa tidak punya modal dan lain sebagainya, ya, berbagai alasan yang masih menumpuk ya dalam diri Anda. Nah, itu tolong dihapus ya, ganti dengan satu action ya, dengan mensyukuri setiap hari, bersyukur. Terima kasih Allah atas 100 jutanya, atas kehidupan 100 jutanya. Ya, kita ganti tindakannya, kita ganti actionnya. Nah, ini kalau Anda lakukan, insya Allah Bapak Ibu ya, akan terjadi perubahan-perubahan ya. Pertama, perubahan dari keyakinan, perubahan dari mindset, ya, cara berpikir, perubahan dari sikap mental, ya, perubahan keberanian. Anda sudah tidak takut lagi nanti ya, sudah tidak takut ditolak karena Anda punya keyakinan bahwa Anda bisa sukses, bahwa Anda bisa punya kehidupan 100 juta. Itu harapan saya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi sekarang ya, setelah kita mengerti ya, mengerti kenapa orang tidak bisa punya penghasilan 100 juta dan kehidupan 100 jutanya. Nah, keyakinan yang harus kita kembangkan ya, atau keyakinan yang harus Anda kembangkan, yaitu yakin total 100% bahwa Anda bisa mendapatkan semua impian Anda. Dasar keyakinannya adalah Tuhan Maha Pemberi dan Maha Kaya. Nah, cara membangun keyakinan dalam diri Anda, syukuri impian Anda setiap hari, ya, ungkapkan rasa syukur Anda seperti ini. Terima kasih ya Allah, Engkau Maha Kaya, Maha Pemberi atas penghasilan 100 juta per bulan. Kenapa kita harus melakukan syukur seperti ini? Dasarnya adalah hukum the law of attraction. Keyakinan manusia adalah magnet yang bisa menarik apapun yang diyakini ke dalam hidup manusia itu sendiri. Ketika Anda bisa memfokuskan rasa syukur Anda, maka Anda akan jadi magnet yang akan menarik apapun yang Anda yakini. Nah, ketika Anda jadi magnet 100 juta Bapak Ibu ya, Anda akan menarik apapun yang menjadi penyebab Anda berpenghasilan 100 juta. Anda akan dapat downline kategori emas. Ya, downline yang networker, perekrut hebat ya, dengan penjualan yang hebat. Anda akan menarik produk-produk powerful. Ya, pasti kalau Anda sudah menjadi magnet 100 juta, pasti Anda akan terfokus dengan produk-produk yang powerful yang bisa mencetak omset besar. Anda akan punya jaringan yang antusias dengan pendidikan. Ya. Nah, closing lebih mudah. Prospek yang bermunculan di depan Anda, ya, prospek akan bermunculan di depan Anda. Nah, semangat presentasi pada diri Anda akan muncul. Ya, saya akan siap presentasi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Nah, itu kalau Anda sudah jadi magnet 100 juta seperti itu Bapak Ibu. Contoh seperti ini ya. Nah, muncul produk NSTM dengan keunikannya, dengan kekuatannya, dengan poin yang begitu besar, dengan kualitas yang begitu luar biasa. Itu sudah indikasi ya, indikasi. Nah, kalau Anda bergerak dengan itu indikasi bahwa Anda sudah mulai menjadi magnet 100 juta Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Anda ingin punya downline kategori emas ya, ingin omsetnya besar ya, jaringan antusias ya. Nah, Anda harus jadi magnet 100 juta Bapak Ibu. Itu syaratnya. Nah, jadilah magnet 100 juta. Nah, sekarang kalau kita tidak bisa jadi magnet 100 juta, ya, jadi begitu sebaliknya ketika Anda tidak punya keyakinan, maka Anda tidak akan jadi magnet 100 juta. Anda tidak akan menarik apapun yang menjadi penyebab Anda berpenghasilan 100 juta. Yang Anda tarik justru semua yang akan membuat Anda menjauh dari 100 juta Bapak Ibu. Jadi kalau
kita tidak bisa jadi magnet 100 juta atau kita jadinya magnet gagal. Nah, yang Anda dapat walaupun ada bisnis jaringan, Anda kan dapat downline kategori bata. Adanya cuma protes, ya, pemrontes yang hebat, pengeluh yang hebat. Ya, kalau ketemu Anda adanya cuma mengeluh. Nah, yang terjadi apa? Masalah, pikiran Anda tambah kacau ini. Ketika ketemu downline cuma mengeluh, gagal. Ya, Anda semakin kacau, Anda semakin kehilangan kepercayaan terhadap bisnis ini. Artinya apa? Anda pun terseret untuk menjauh juga. Ya, menjauh dari impian Anda, menjauh dari kehidupan yang lebih baik. Nah, karena itulah yang namanya magnet gagal. Nah, ya. Bagi Anda yang sekarang memiliki downline yang seperti ini, ya, itu artinya, ya, Anda belum jadi magnet untuk sukses Anda. Anda belum jadi magnet untuk impian Anda. Anda belum jadi magnet 100 juta. Anda masih jadi magnet gagal. Ya, makanya rekrut pun dapat orang-orang yang bermasalah, ya. Orang-orang yang pengeluh yang hebat. Kalau produk yang Anda gerakkan, produk-produk yang berkualitas, yang tidak menarik, ya. Bukan produk pencetak omset yang besar. Karena Anda tidak berani, tidak punya keyakinan untuk menjual produk-produk yang bisa beromset besar, ya. Nah, itu kan magnet gagal itu. Semakin menjauh Anda. Nah, kalau dari segi jaringan, ya jaringan Anda pasti akan terlihat sebagai jaringan yang malas dan loyo, ya, diajak pendidikan sulit. Nah, kalau dalam segi penjualan, ya closingnya lebih sulit, banyak prospek yang menolak, ya, tidak punya semangat untuk presentasi di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, karena pikiran kita apa? Cuma sulit dan sulit, takut dan takut, tidak ada keyakinan, kan? Nah, yang terjadi apa? Masalah dalam bisnis, ya. Masalah dengan upline, karena Anda tidak percaya dengan upline, Anda tidak yakin dengan upline, ya. Masalah keluarga bisa terjadi, muncul itu nanti. Masalah utang piutang, ditipu orang yang bikin Anda semakin ruwet, ya, semakin ruwet, sehingga Anda nggak akan pernah fokus ke masa depan Anda. Kalau pikiran Anda ruwet terus, itu Anda nggak akan fokus ke masa depan Anda. Anda tidak punya keyakinan ke masa depan Anda. Yang ada apa? Wah, saya jalan NASA kok masalahnya tambah banyak, saya jalan NASA kok sulit, saya jalan NASA kok nggak bisa berhasil. Pelan-pelan keyakinan Anda bergeser ke arah itu semua, Bapak Ibu. Ke arah gagal itu artinya apa? Anda menjauh dari impian Anda. Ya, yang datang gagalnya itu yang datang. Wah, terus kepada diri Anda itu terus menekan sudah. Anda akan diberondong dengan berbagai hal yang membuat Anda tidak pernah dapat 100 juta Anda. Anda bisa bayangkan toh, keyakinan ini memegang peranan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, jadi bagi Anda yang sekarang punya apa istilahnya perkembangan yang seperti ini, ya. Nah, itu artinya apa? Anda harus tahu, oh ternyata penyebabnya adalah keyakinan. Penyebabnya adalah keyakinan. Ya, tidak yakin pada diri sendiri, sehingga apa? Takut ditolak. Tidak yakin pada diri sendiri, sehingga apa? Tidak takut memprospek orang. Tidak yakin pada diri sendiri, sehingga apa? Tidak berani menjual, ya, tidak berani presentasi, tidak berani bertemu downline-nya, memberikan pendidikan pada downline-nya. Ya, akhirnya apa? Jaringannya jadi jaringan malas, nggak pernah closing, ya. Nah, kepercayaannya cuma, wah kalau saya jual produk yang murah pasti laku. Nah, tapi produk yang murah itu biasanya juga kualitasnya di bawah, komplain dari konsumen tidak percaya, Anda kehilangan kepercayaan dari konsumen. Nah, coba ketika itu Anda ajarkan ke downline,
dolen mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Ya, jual produk-produk yang kurang berkualitas misalkan begitu, dikomplain sana kemari oleh konsumen. Yang terjadi apa? Ya dolen protes sama Anda, dolen mengeluh pada Anda. Yang terjadi apa? Pikiran Anda tambah kacau. Nah, pelan-pelan keyakinan Anda adalah keyakinan, wah saya tidak cocok nih dengan NASA, wah saya pasti gagal nih di NASA, wah saya udah nggak mau jalan NASA. Ya, dapatnya cuma sengsara, dapatnya cuma masalah. Nah, itu karena itu tadi efek karena Anda tidak punya keyakinan. Nah, ini ciri ya, ciri Anda harus mulai paham. Jadi ketika Anda mulai tahu hal seperti ini, ya Anda harus segera mulai berubah. Rubah apa? Keyakinan Anda. Ya, dengan cara yang seperti yang sudah saya terangkan tadi. Ya. Ini nanti bisa diulang-ulang ya, artinya Anda bisa mendengarkan ini berulang-ulang ya, sehingga Anda semakin paham. Nah, kalau Anda mendengarkan ini berulang-ulang, pelan-pelan ya, pikiran Anda, bawah sadar Anda akan terisi hal-hal positif yang ada di materi ini. Nah, ini juga salah satu cara bagaimana nanti Anda membangun keyakinan Anda. Ya, jadi dengarkan nanti berulang-ulang. Ya, paling tidak ya 7 kali lah. Kalau yang bagus memang 21 kali Bapak Ibu. Karena bawah sadar itu bisa ditanam itu dengan angka minimal 21 kali. Ini hasil riset ya. Jadi bagi Anda yang malas, yang tidak percaya, ya silahkan. Karena Anda akan menjadi magnet yang gagal. Ya, bagi Anda yang malas, tidak mau percaya, Anda akan jadi magnet yang gagal. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita fokus ya, sehingga kita bisa jadi magnet yang kuat Bapak Ibu ya. Nah, caranya setiap hari, setiap saat Anda syukuri impian Anda. Di saat duduk, di saat berdiri, di saat aktivitas ya. Nah, selalu ingat untuk mensyukuri impian Anda. Nah, coba. Jadi kita tidak usah memikir kapan waktu yang tepat ya, berapa kali sehari kita harus berpikir, mengingat, tapi kita setiap saat kita lakukan. Nah, contoh seperti ini, saya sedang ngasih live pada Anda, ya. Nah, dalam hati saya yang ada cuma apa? Saya syukuri Bapak Ibu. Terima kasih ya Allah, ini luar biasa sekali ya. Mitra-mitra saya luar biasa sekali. Ya, mitra-mitra saya ini bisa sukses. Kalau mitra-mitra saya bisa menjadi yakin, terima kasih ya Allah. Semoga mitra-mitra saya yakin. Nah, yakin, punya keyakinan yang dahsyat. Semoga mitra-mitra saya bisa sukses. Nah, kalau mitra-mitra saya sukses Bapak Ibu ya, otomatis kan saya juga sukses. Kan begitu. Hukum alamnya kan begitu Bapak Ibu. Nah, jadi di mana saja syukuri saja Bapak Ibu. Ya, syukuri saja ya. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita akan jadi magnet yang kuat. Ya. Setiap saat. Jadi membuat magnet itu ya, ini logam ya. Ini perlu digosok, Bu. Terus. Nah, digosok dengan magnet Bapak Ibu. Nah, rasa syukur itulah magnetnya Bapak Ibu. Ya. Karena syukur itu berarti memberi. Alam akan memberi kepada kita. Nah, jadi diri kita gosok dengan terima kasih ya Allah atas 100 jutanya per bulan. Terima kasih ya Allah atas 100 jutanya. Setiap saat. Gak usah mikir kondisi Anda seperti apa. Ya, gak usah mikir Anda sedang apa. Ingat syukuri gitu aja. Jadi lakukan setiap hari, nyantai aja. Pokoknya syukuri aja setiap hari. Nah, kalau Anda sudah dalam posisi seperti ini, insya Allah 5 tahun ke depan Anda akan jadi magnet yang luar biasa. Itu caranya kita menggosok diri kita, menjadikan diri kita magnet. Ya, dasarnya juga jelas. Hanya orang-orang yang pintar bersyukur yang bisa mendapatkan nikmatnya Tuhan. Oh, itu kan sudah jelas Bapak Ibu. Orang-orang yang pintar bersyukur itu artinya dia menjadi magnet bagi nikmatnya Tuhan. Nah, ini yang kita terapkan Bapak Ibu.
ini yang kita terapkan, ya, menjadikan Anda pintar bersyukur, sehingga Anda menjadi magnet bagi nikmatnya pemberian dari Tuhan. Nah, sekarang ciri-cirinya apa? Ya, ketika Anda berhasil menjadi magnet yang kuat. Contoh, bisnis berjalan lancar, tidak banyak permasalahan di jaringan, perekrutan selalu tambah banyak, omset tambah besar tiap bulan, ya. Nah, yang jelas hal-hal positif akan datang pada diri Anda, ya. Kenalan atau prospek tambah, pelanggan tambah, repeat ordernya tambah, reseller bermunculan, ya. Banyak pelanggan yang jadi mitra, orang yang tadinya nolak atau negatif jadi positif, ya, dan seterusnya. Banyak hal-hal positif akan terjadi pada diri Anda. Nah, itu dampak kalau Anda jadi magnet. Nah, apa yang saya sebutkan tadi, ya, itu adalah ciri, ya, ciri semua hal yang mendekatkan Anda pada 100 juta Anda. Maka apa yang perlu kita lakukan? Syukuri Bapak Ibu. Terima kasih ya Allah, omset tambah besar. Terima kasih ya Allah, downline saya luar biasa. Terima kasih ya Allah, saya dapat orang yang dahsyat, ya. Terima kasih ya Allah, ini ada prospek yang bisa saya dapat saudara baru ya Allah, terima kasih. Silaturahmi itu rezeki, ya. Nah, kalau kita memprospek orang itu kan silaturahmi rezeki Bapak Ibu. Nah, kalau kita syukuri, Anda kan ahli prospecting nanti, ya, tidak takut lagi sama orang. Karena apa? Silaturahmi itu rezeki. Kita dapat saudara, dapat teman, ya. Insya Allah kalau kita yakini dia akan jadi mitra bisnis kita. Kalau kita sudah jadi magnet yang kuat, teman-teman kita akan jadi mitra bisnis kita. Nah, ya. Jadi itu ciri-ciri kalau Anda sudah menjadi magnet. Ya, maka apa saja yang terjadi pada diri Anda, syukuri saja Bapak Ibu. Ditolak, disyukuri. Terima kasih ya Allah. Ya, karena kalau orang yang nolak itu Anda syukuri, suatu saat dia akan jadi positif. Yang tadinya negatif, dia akan jadi positif. Yang tadinya tidak beli, dia bisa jadi beli. Ya, memang tidak sekarang syukuri terus besok pagi beli, tidak seperti itu. Ya, proses mungkin 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, ya, yang dulu pernah nolak Anda itu akan jadi mitra Anda, ya. Nah, kayak cerita saya sering cerita dulu, ya, saya nolak multi level itu selama berapa? 2 tahun Bapak Ibu, bayangkan. Saya nolak bisnis multi level itu 2 tahun. Tapi kenyataannya apa? Sekarang jadi jatuh cinta sama bisnis multi level. Ya, jadi sebenarnya penolakan itu tidak ada Bapak Ibu. Yang ada cuma keyakinan Anda itu kuat atau melemah ketika ditolak orang itu. Nah, kalau Anda tidak mengerti syukur, hasilnya apa ya? Keyakinan Anda akan melemah. Ya, karena penolakan itu kayak benturan Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang mengerti syukur Bapak Ibu, ya, ini benturan yang terjadi itu ibaratnya membentuk diri Anda, membentuk mental Anda. Ibaratnya ini keris, ya, pusaka, ya. Keris itu dari wujud logam. Untuk bisa jadi pusaka, dia harus ditempa, dipukuli Bapak Ibu, dibakar, dipukuli, dibentuk. Nah, sama juga dengan kita. Kita ditolak, orang tidak suka dengan kita. Nah, banyak permasalahan yang muncul dengan kita. Itu kalau kita bisa syukuri, kita pahami, ya, proses pembentukan ini, itu betul-betul akan jadi anugerah Anda. Karena Anda betul-betul dibentuk secara mental, itu dibentuk di situ. Nah, makanya sebenarnya tidak ada penolakan Bapak Ibu. Yang ada cuma rasa syukur. Yang ada cuma keyakinan Anda akan hal ini, ya. Nah, yang ada itu cuma rasa syukur dan keyakinan Anda Bapak Ibu. Coba Anda pikirkan lagi yang saya ucapkan tadi. Yang ada itu cuma keyakinan, iman, ya, dan rasa syukur Anda. Itu akan menjadikan Anda sukses Bapak Ibu. Bukan hal-hal yang lain. Ya, kalau Anda sudah punya kekuatan seperti ini, jual itu mudah. Ya, jual itu sangat mudah, nggak usah ya, nggak usah Anda pikir, ya.
Jual itu mudah karena alam itu sudah bicara seperti ini. Kalau ada penjual pasti ada pembeli, jadi nggak usah khawatir ya. Produk Anda tidak laku itu nggak usah khawatir, apalagi Anda punya produk yang punya kekuatan yang luar biasa ya, Anda nggak usah khawatir. Nah, kayak di kemarin ya, sebetulnya ini mau saya masukkan juga ke sini ya. Itu kayak video apa itu ya, kemarin saya lihat itu ada ini ya, tukang jual dipan ya, itulah baru viral baru kelihatannya itu tukang jual dipan ya. Ketika diwawancarai, pewawancaranya tanya, kalau nggak laku gimana Pak? Jawabnya apa? Ya kalau ada penjualnya pasti ada pembelinya. Nah, itu sebuah keyakinan Bapak Ibu ya, itu sebuah keyakinan luar biasa kan. Coba nanti Anda lihat di apa ya, di WA atau di HP Anda, nanti teman-teman akan ngirimin itu. Ya itu saya acungi salut. Nah, itu keyakinan yang luar biasa. Penjual dipannya cuma ditarik gitu ya. Nah, ketika ditanya, kalau nggak laku gimana Pak? Jawabannya cuma simpel aja. Kalau ada penjual pasti ada pembeli. Nah, dan ternyata bener toh. Nah, sekian tahun dia menjual dipannya ya laku terus. Buktinya apa? Berjalan bertahun-tahun. Nah, itu artinya apa? Ya, ada penjual pasti ada pembeli. Nah, itu diyakini. Nah, dengan diyakini Anda akan mampu bertahan. Nah, berikutnya. Nah, jika ciri-ciri ini belum muncul, ya, jadi ciri-ciri seperti tadi Bapak Ibu ya, ini ya. Nah, bisnis berjalan lancar, tidak banyak permasalahan di jaringan, perekrutan selalu tambah banyak, omset tambah besar ya, kenalan atau prospek bertambah, repeat ordernya bertambah, reseller bermunculan, misalkan seperti itu ya. Ini ciri positif ya. Nah, kalau ciri-ciri positifnya ini belum muncul, artinya apa? Ya, Anda belum jadi magnet. Anda belum jadi magnet yang kuat. Kenapa kok tidak jadi magnet yang kuat? Ini bisa terjadi ketika keyakinan Anda mulai kendor. Anda mulai ragu, Anda mulai malas untuk bersyukur. Ya. Nah, Anda justru mulai meyakini hal-hal yang sebaliknya. Ya, udah bosan bersyukur. Nah, yang terjadi apa? Wah, ini tidak mungkin. Wah, ini tipu-tipu. Buktinya sudah 1 tahun aku lakukan syukur terus, tapi kok tidak ada hasilnya. Nah, kenapa udah dilakukan 1 tahun tidak ada hasilnya? Karena saat melakukan Anda tidak yakin 100%. Masih ada keraguan. Iya apa tidak? Ya, benar-benar akan terwujud atau tidak? Nah, kalau keraguan seperti ini, walaupun kita bersyukur tapi masih ada keraguan seperti ini, ya, secara tidak sadar keyakinan Anda itu bergeser Bapak Ibu. Tidak sadar Anda telah menggeser keyakinan Anda dan Anda jadi magnet gagal. Nah, jadi kita melakukan berbagai langkah ya, itu betul-betul harus bersyukur 100%. Betul-betul harus belajar tuh menjadi syukur 100%. Makanya apa? Proses ini berjalan Bapak Ibu. Proses ini berjalan. Awalnya tidak yakin, tapi kalau kita lakukan terus menerus ya, pelan-pelan keyakinan itu akan naik, akhirnya nanti menjadi puncak. Nah, tetap prosesnya harus Anda jalani. Maka saya bilang 100 juta itu akan mengalami proses bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Nah, tapi kalau prosesnya itu terus dilandasi dengan keraguan, ya nggak sadar itu akan bergeser. Ya, Anda akan jadi magnet gagal. Nah, inilah proses sukses yang harus Anda perjuangkan Bapak Ibu ya, dengan penuh keyakinan untuk menjadi magnet 100 juta. Ya, jadi bersyukur ya, terima kasih ya Allah atas 100 jutanya, atas kehidupan 100 jutanya. Anda visualisasikan, Anda yakini betul. Nah, Anda yakini betul sampai ketika visualisasi itu Anda betul-betul kayak sudah terjadi dalam diri Anda. Nah, itu keyakinan itu akan luar biasa. Ya, saya sering kalau memvisualisasikan itu sering saya tersenyum sendiri ya.
Sering saya tertawa sendiri. Itu karena saking saya yakinnya, ya, karena saya sudah paham betul proses ini. Nah, sehingga mengejar masa depan itu akhirnya apa? Jadi pasti. Nah, itu. Jadi inilah proses sukses yang harus Anda perjuangkan dengan penuh keyakinan, yaitu menjadi magnet 100 juta. Ya, jadi karena sukses Anda itu identik dengan keyakinan Anda. Jika Anda yakin berhasil melalui proses ini, maka Anda akan berhasil. Anda yakin menjadi magnet 100 juta, maka Anda benar-benar akan berpenghasilan 100 juta per bulan pasif income. Nah, iman itu nomor 1, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa keraguan terhadap yang Anda yakini itu sering muncul, Bapak Ibu? Keraguan muncul karena pengaruh dari pihak lain yang memberikan ulasan yang luar biasa tentang betapa tidak mungkin Anda meraih impian Anda. Fakta-fakta kondisi ekonomi, harga produk yang di atas rata-rata, daya beli masyarakat yang turun, dan lain-lain. Nah, ketika keyakinan Anda goyah, maka keyakinan Anda akan bergeser dan mulai mempercayai ulasan dan fakta-fakta gagal yang disampaikan pihak luar pada Anda. Ya, mungkin Anda lihat berita-berita ekonomi, ya, mungkin Anda bicara dengan tetangga Anda yang dosen ekonomi. Kadang-kala ya mereka membicarakan fakta-fakta ya. Nah, kalau Anda percaya, ya, keyakinan Anda goyah, ya pelan-pelan keyakinan Anda akan bergeser mempercayai mereka-mereka itu, Bapak Ibu. Nah, ketika kepercayaan Anda semakin kuat terhadap ulasan dan fakta-fakta gagal tadi, secara tidak sadar Anda membentuk magnet gagal dalam diri Anda. Sehingga kehidupan Anda dan bisnis Anda akan sesuai dengan ulasan dan fakta gagal yang Anda percaya tadi. Anda akan buktikan Anda akan semakin sulit menjual, sulit merekrut, dapat jaringan yang bermasalah, dapat pelanggan selalu bermasalah, muncul masalah-masalah yang dengan jaringan, ya, bermasalah dengan dolen, bermasalah dengan upline, muncul masalah-masalah keluarga dan lain sebagainya. Ya jelas diri Anda akan dibombardir dengan masalah-masalah yang membuat Anda gagal, ya, gagal meraih impian Anda. Nah, sampai muncul pernyataan dari diri Anda nanti. Benar apa yang dikatakan oleh si A. Aku memang tidak mungkin meraih impianku. Impianku terlampau besar. Bisnis aku juga tidak mungkin akan dikembangkan karena apa? Ekonomi seperti ini. Ya, untung temanku menunjukkan semua ini, kalau tidak aku akan sengsara di NASA. Loh, bayangin. Udah gagal masih merasa beruntung dan berterima kasih pada temannya yang bikin gagal. Itulah efek keyakinan yang terbalik. Jadi sekarang dengan penuh keyakinan Anda harus bisa memilih, Bapak Ibu. Ya. Pilihan yang pertama, dengan penuh keyakinan Anda memiliki impian 100 juta dan dengan penuh keyakinan memperjuangkan prosesnya dan meyakini kalau ini saya lakukan dengan penuh keyakinan, maka impianku akan aku dapatkan. Selanjutnya dengan penuh keyakinan tutup telinga, tolak semua masukan yang membuat gagal. Atau pilihan kedua, dengan senang hati menerima masukan gagal dari orang lain, meyakini kebenarannya, membuktikannya, dan meyakini bahwa saya tidak akan bisa berpenghasilan 100 juta. Nah, pilihannya sebenarnya cuma itu, Bapak Ibu. Yakin bahwa Anda bisa dapat impian Anda, atau Anda percaya dengan orang lain, ya, yang bikin Anda gagal. Nasib Anda berubah kalau Anda merubahnya. Hidup Anda adalah pilihan Anda. Itu maksudnya. Maka pilih nasib hidup Anda dengan tepat, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekedar masukan dari saya, Bapak Ibu, ya, kenapa kita harus yakin bahwa kita bisa meraih segalanya, bahkan kadang hal-hal yang tidak mungkin bisa diraih, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kita punya predikat makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Kita diberi kekuatan untuk mampu berpikir. Sedang makhluk lain hanya diberi kemampuan berupa naluri, Bapak Ibu. Nah, dengan kekuatan berpikir ini, manusia mampu melakukan apapun
dan menciptakan apapun yang kadangkala itu tidak masuk akal, Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti ini. Ya, contohnya penguasaan ruang angkasa. Orang mendarat di bulan, pembuatan pesawat ruang angkasa, pembuatan satelit, teknologi Google. Coba Anda bisa bayangkan. Saya itu kadang-kala kalau naik mobil, ya, tuh nge-map ya, ingin pergi suatu tempat, itu heran terus terang Bapak Ibu. Kok bisa ya? Satelit kok bisa ya melayani sekian juta orang yang sekaligus nge-map bareng? Kok bisa mereka dengan tepat menunjukkan, wah kita harus belok kanan, belok kiri 100 meter lagi kita ke kanan, kemudian lurus 8 kilo, nanti tempatnya di sana. Itu teknologi Bapak Ibu yang kadang-kadang nggak masuk akal. Ya, YouTube, wah kita mau lihat apa saja, tinggal tulis judulnya, tik keluar sudah. Ya. Dengan teknologi Facebook, kita bisa berkomunikasi, kita bisa chatting, waduh, luar biasa. Nah, bikin gedung yang megah luar biasa, bikin mobil super cepat, pesawat tempur yang canggih, rekayasa buah-buahan loh. Pertanian aja bisa direkayasa, Bapak Ibu. Ya, jambu Bangkok, durian Bangkok, kelengkeng Bangkok, yang tadinya kecil-kecil bisa jadi gede-gede, yang tadinya nggak enak bisa jadi enak. Itu rekayasa yang luar biasa. Rekayasa bahan plastik, bikin mesin-mesin pabrik yang canggih. Coba Anda bisa bayangkan. Dari wujud benang ya. Kalau Anda lihat bikin kain itu, bikin motif yang berbagai macam itu, otak itu nggak bisa mikir buatnya gimana itu, kok mesinnya cuma gini-gini tapi ini wah terbentuk. Itu otak manusia yang bikin tuh gimana? Nah, ya, mesin pabrik yang canggih, energi nuklir. Ya, waktu saya ke Rusia ya, itu mereka sudah menggunakan energi nuklir untuk listrik pemanas ya, dan itu gratis. Dan saya dapat info di sana ya, sepanjang negara itu menggunakan energi nuklir, itu belum pernah ada listrik mati atau padam, Bapak Ibu. Udah puluhan tahun. Nggak seperti tempat kita ya, wah seminggu sekali harus dipadamkan listriknya. Di Rusia tidak. Nah, itu teknologi, Bapak Ibu. Perkembangan dunia kedokteran yang luar biasa canggih sekarang ini ya. Tidak punya anak, bisa dibikinkan bayi tabung dan lain sebagainya. Nah, ya, banyak penemuan baru yang canggih-canggih yang kadang-kala nalar kita tidak sampai ya, kayak HP ini semakin lama semakin canggih. Nah, itu otak kita sudah nggak sampai, Bapak Ibu. Ya, tapi faktanya ini semua dari otak manusia. Bahkan komputer tercanggih aja yang bisa menciptakan barang yang lainnya ya. Nah, itu pun diciptakan oleh otak manusia, Bapak Ibu. Mereka bisa melakukan semua ini karena apa? Satu, kekuatan keyakinan yang difokuskan menjadi kepercayaan yang luar biasa. Kepercayaan apa? Kalau saya pikir bisa, pasti bisa. Coba Anda bisa bayangkan, bikin pesawat, bikin pesawat tempur, bikin semua yang saya omongan tadi. Itu kan sesuatu yang sangat dahsyat. Ya, sesuatu yang luar biasa. Dan itu diciptakan oleh otak manusia, dan itu ada dalam diri kita juga, Bapak Ibu. Ya, ada dalam diri kita juga. Artinya apa? Kita itu sebetulnya punya kemampuan yang luar biasa kalau kita bisa memfokuskan keyakinan kita. Coba Anda bayangkan, ya, semua yang dahsyat, semua yang kadang-kala nggak masuk akal itu diciptakan oleh otak manusia. Tapi kenapa kok kita 1000 poin aja tidak berani, tidak takut, tidak, aduh itu sulit, itu aduh segala macam. Betapa betapa kita tidak tahu kan akan diri kita ya sebenarnya, Bapak Ibu ya.
bahwa kita itu sebenarnya kalau hanya untuk bisnis NASA itu nggak sulit sebetulnya. Ya, 1000 poin, 2000 poin itu nggak sulit sebetulnya kalau kita sadar betul bahwa kita itu punya kekuatan yang luar biasa. Oke, karena ini mau ganti baterai sebentar, kita iklan dulu. Lanjut sebentar ya. Oke, tadi udah habis iklan ya. Jadi ini ya, kita pahami diri kita itu sebetulnya makhluk yang luar biasa, makhluk dari ciptaan Tuhan yang paling sempurna Bapak Ibu. Nah, makanya kita harus syukuri diri kita ini Bapak Ibu. Kita syukuri betul kita itu makhluk yang paling sempurna dengan kekuatan yang sebetulnya super dahsyat. Kekuatan super dahsyat, dan itu buktinya Bapak Ibu. Itu buktinya. Ya, HP yang di tangan Anda itu buktinya. Itu bukti kekuatan yang super dahsyat yang ada dalam diri Anda. Ya, jangan berpikir ini yang buat bukan saya, bukan itu maksudnya. Tapi kita tahu, oh ini hasil karya dari otak manusia. Dan kita tahu bahwa Tuhan juga menganugerahkan otak yang sama. Karena fokusnya aja yang berbeda, keyakinannya aja yang berbeda. Nah, sehingga yang satu bisa menggunakan otak untuk kekuatan, ya, untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Yang satu itu tidak bisa menggunakan otaknya untuk apapun Bapak Ibu. Untuk hal yang kecil aja tidak bisa. Kenapa? Tidak ada keyakinan bahwa dirinya itu adalah makhluk yang sempurna. Ya, tidak ada rasa syukur bahwa dirinya diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang paling sempurna. Yang ada cuma keluhan ya, karena hidup miskin, karena nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Yang ada otaknya cuma digunakan untuk keluhan, protes dan protes. Bukan untuk berpikir bagaimana menjadi lebih baik dengan cara apa? Memahami bahwa dirinya itu betul-betul luar biasa. Jadi harusnya kita paham apa yang kita lihat setiap hari, mulai dari kendaraan, mulai dari berbagai teknologi ya, yang berbagai macam itu, harusnya kita sadar bahwa kita itu punya sesuatu yang luar biasa. Ya, nah, keyakinan ini Bapak Ibu ya, keyakinan ini yang perlu kita bangun dalam diri kita, bahwa kita itu adalah makhluk yang luar biasa. Ya, makhluk yang paling sempurna di jagat raya ini, dan itu juga dari Tuhan yang memberitahukannya ya. Jadi Tuhan nggak main-main menciptakan manusia itu Bapak Ibu ya, betul-betul sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, sehingga perlu apa yang kita lakukan Bapak Ibu ya, syukuri diri kita ya. Terima kasih ya Allah telah menjadikan diri hamba-Mu ini makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Aku berjanji tidak akan merendahkan dan meremehkan diriku lagi, karena aku adalah ciptaan-Mu yang paling sempurna. Nah, jadi dengan kita berjanji Bapak Ibu ya, itu tujuannya apa? Supaya kita selalu ingat ketika kita merasa kehilangan keyakinan, sehingga kita merasa tidak bisa, ketika kita merasakan segala sesuatunya sulit, ya, kita tidak mampu. Nah, dengan janji itu akan mengingatkan kita. Ya, dengan janji itu akan mengingatkan kita bahwa kita sudah merendahkan diri kita. Kita sudah merendahkan Tuhan. Karena kita tidak percaya bahwa kita itu makhluk yang paling sempurna. Nah, jadi dengan keyakinan yang kita tumbuhkan bahwa diri kita itu adalah makhluk yang sempurna, itu tujuannya apa? Ya, supaya kita percaya pada diri kita bahwa kita mampu melakukan segalanya. Ya. Kenapa saya bilang mampu melakukan segalanya, apalagi hanya di bisnis NASA ya? Ya itu tadi, semua yang lebih sulit aja sudah terbukti mampu dikerjakan.
Sukses di bisnis NASA itu lebih mudah daripada menciptakan pesawat ulang-alik, Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang harus kita percayai kalau kita tidak percaya pada diri kita sendiri? Ya, bahwa kita mampu melakukan apapun. Ya, jadi syukuri diri Anda. Terima kasih ya Allah telah menjadikan diri hamba-Mu ini makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Aku berjanji tidak akan merendahkan dan meremehkan diriku lagi, karena aku adalah ciptaan yang paling sempurna. Akan aku hargai diriku dengan menjadikan diriku orang yang sukses lahir batin. Menjadikan diriku kebahagiaan bagi keluargaku, kebahagiaan bagi saudaraku, kebahagiaan bagi teman-temanku, dan semua orang di sekitarku. Terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, coba. Ini yang perlu Anda lakukan untuk menghargai diri Anda, untuk membangun rasa percaya diri Anda, sehingga di dalam diri Anda itu sudah tidak ada kata sulit, tidak ada kata tidak mungkin, ya, sudah tidak ada kata tidak bisa, yang ada cuma apa? Yakin pasti bisa. Itulah yang namanya iman kepada Tuhan. Yakin pasti diberi, yakin pasti dapat. Nah, jadi sudah tidak ada kata tidak mungkin, ya, sudah tidak ada kata tidak bisa. Nah, sudah tidak ada kamus sulit di dalam diri kita, karena kita levelnya sudah berada di level yakin, iman. Nah, ini yang harus kita bangun setiap hari. Percaya diri, ya, percaya pada diri Anda. Itu artinya Anda percaya pada Tuhan sebagai pencipta kita, Bapak Ibu. Ya, jangan pernah kita merendahkan diri kita, jangan pernah kita tidak percaya pada diri kita. Itu artinya apa? Ya, kita merendahkan Tuhan, kita tidak pernah percaya pada Tuhan. Coba, Anda bisa rasakan ini. Ketika Anda punya suatu ciptaan, misalkan Anda membuat sesuatu, kemudian Anda berikan pada orang merendahkan, ya, merendahkan apa yang Anda buat. Apa yang terjadi pada diri Anda? Tentunya Anda mungkin akan marah, ya, akan tidak suka dengan orang itu. Nah, apapun yang diminta oleh orang itu, pasti Anda tidak akan pernah beri lagi, Bapak Ibu. Nah, coba kalau Anda merendahkan diri Anda sendiri, Anda meremehkan diri Anda sendiri, itu artinya apa? Anda merendahkan ciptaan Tuhan, Anda merendahkan, ya, meremehkan ciptaan Tuhan. Anda tidak mempercayai apa yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu diri Anda. Apa yang terjadi? Anda mau minta apapun pada Tuhan, ya ora bakal dikasih, Bapak Ibu. Yang ada cuma apa? Diazab. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi percaya pada diri Anda, percaya Anda berhasil, pasti berhasil. Itu yang namanya keyakinan, keimanan pada diri Anda, keimanan pada Tuhan sebagai pencipta kita, maha pemberi kita. Ya, maka kita harus bangun, ya, keyakinan kita, percaya kita berhasil, pasti berhasil. Ya, kita bangun keyakinan kita, percaya kita sukses, pasti sukses. Percaya kita bisa, pasti bisa. Percaya kita dapat 100 juta, pasti dapat 100 juta. Percaya kita punya kehidupan 100 juta, pasti punya kehidupan 100 juta. Oke, Bapak Ibu, ya, itu sedikit pesan dari saya, ya, dan semoga semua yang kita bicarakan hari ini semoga bisa menjadi barokah untuk kita semuanya. Ya, sekian dari saya, semoga jadi barokah untuk kita semuanya. Amin. Sukses untuk Anda semuanya. Yes.